Oke, kita kembali lagi ke episode keempat belajar React ya untuk pemula. Kali ini kita akan belajar apa itu props ya. Props di React ya, pada React props itu semacam kalau di JavaScript itu seperti function. Jadi yang bisa terpisah dan dia independen dan juga dia reusable. Jadi di dalam suatu function atau komponen di React kita bisa memasukkan input yang dinamis yang bisa dirubah-rubah. Inilah yang kita sebut props ya. Dan props ini di UI ya, di interface dia bisa kita atur di mana kita akan menampilkannya gitu. Kita bisa passing data ke dalam komponen ya dengan menggunakan props ya. Kita sebagai contoh di sini saya akan contohkan pada index.js ya. Kita masukkan props ke dalam elemen ya, ke dalam elemen seperti ini. Di HTML ada elemen dan kita masukkan props di situ ya. Kita sebut saja ini teks ya. Jadi prop itu semacam seperti ya, mirip atribut ya di dalam satu elemen. Jadi saya contohkan, saya memasukkan tag txt ya. Ini adalah props text. Ini hanya satu contoh saja. Oke, kemudian pada app.js ya, untuk menampilkannya ya, kita akan memasukkan ini ke dalam sini misalnya ya. Ya. Jadi kita masukkan ke dalam kurung kurawal ya, atau interpolation. Di sini kita tulis this props text ya. Kita simpan ya, dia akan muncul. Ini adalah prop text ya, jadi kita bisa munculkan di sini ya. Atau apa namanya, kita tidak perlu menulis secara lengkap, kita bisa membentuknya atau menaruhnya di dalam satu variabel, misalnya let text kita wakilkan dalam sebuah variabel this prop text ya. This prop text. Jadi kita hanya menuliskan di sini teks. Oops. Ya, error. Kita taruhkan di sini ya, di bawah sebelum return ya. Ya. Jadi cara menampilkannya cukup dengan txt, dia akan menampilkan props ya yang sudah kita tentukan tadi di index. Coba kita ganti, misalnya di sini teks, ini adalah teks prop text. Kita belajar apa itu props ya, langsung ditampilkan ya. Kemudian props, pada props kita juga
bisa menentukan pada file app.js kita juga bisa menambahkan tipe ya, tipe dari props ya. Jadi kita tambahkan di sini prop types. Jadi ini semacam objek ya. Kita membuat objek baru yaitu prop types ya. Misalnya text tadi, prop text tadi kita berikan, kita tentukan tipenya adalah string. Kemudian kita misalnya ada lagi, kita tambahkan di sini misalnya cat prop typesnya number misalnya ya. Kita simpan ya. Jadi kita bisa menentukan di sini membuat satu objek prop types ya. Kemudian juga kita bisa memberikan misalnya prop types dari cat ini adalah is required ya. Ya. Cat is required ya, seolah-olah tidak apa-apa ya, tapi kalau kita cek di inspect element ya, ini ada error, sorry, console ya, ini ada error ya, ada warning ya, failed prop type, the prop cat is marked as required in app but its value is undefined. Jadi cat ini karena kita tambahkan is required, value cat ini tidak undefined ya di index.js ya. Jadi kita tambahkan jadi kita tambahkan sebentar, pada index.js ya, kita tambahkan cat sama dengan misalnya 10 ya. Jadi props ini seperti elemen, jadi kita tambahkan, ada di situ ada cat, kita tambahkan text, kemudian kita tampilkan di app gitu ya, dengan menggunakan kurawal ini ya. Kemudian kita simpan ya. Ya, warning sudah tidak ada ya. Ya, artinya karena kita tidak tampilkan di sini, kita tambahkan di sini. Jadi cat yang kita sudah jadikan dia is required, dia jadi undefined ya. Oke, kemudian selanjutnya kita juga menambahkan fungsi-fungsi lain dari props, yaitu default ya. Kita bisa membuat default props ya, semacam kita tambahkan semacam objek untuk default props text. Ini adalah default dari katakanlah text. Oke. Ya. Jadi hanya untuk menekankan aja ya.
ya. Ya, kita lihat di sini kenapa dia tidak ditampilkan ya. Jadi apabila apabila prop yang sudah didefinisikan tidak tampil, maka dia akan menampilkan default props ya. Contohnya misalnya ini tidak ada gitu, kita hapus. Jadi dia akan menampilkan default. Ya, ini dia. Ini adalah default dari teks. Ya, teks ini ya. Ini ditampilkan. Oke, demikian episode keempat. Mudah-mudahan membantu Anda untuk belajar React ya. Mohon maaf kalau dalam penyampaian saya tidak terlalu tidak terlalu lambat atau terlalu cepat atau susah dimengerti ya, mohon maklum ya, karena masih sama-sama belajar dan belum pro ya soalnya. Oke, sampai jumpa di belajar React episode berikutnya, yaitu episode 5. Sampai jumpa.